Prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip hukum Islam antara lain: 1. Meniadakan kesempatan dan kesukaran. Contoh: A. Orang yang sedang berpergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. B. Orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Yang kedua, sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam Surat Al-Ma'idah ayat 101. Yang ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. 4. Memerhatikan kemaslahatan manusia. Dalam menetapkan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu A. Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. B. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. C. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Baik, selanjutnya yaitu kaidah-kaidah hukum Islam. Yang pertama, kaidah asasiyah. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Kedua, adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. 3. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang keempat, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-keraguan. Yang kelima, kesyukuran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua, kaidah ghairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah ghairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Ashibah wa An-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Sayuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Mujallatul Ahkamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.